Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Sebelum kita mulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu dengan harapan kita diberi kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Materi sejarah kebudayaan Islam atau SKI kelas 3 ini akan diajar oleh Ustadz Ivan. Sebelum Ustadz mulai pelajaran, Ustadz mau memberikan selamat kepada anak-anak yang sudah naik kelas 3 MI Naratif Quran. Sejarah kebudayaan Islam ini adalah sejarah tentang bagaimana agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu masuk dan berkembang dari kota Mekah sampai ke seluruh dunia. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang masyarakat Arab pra-Islam. Apa sih masyarakat Arab pra-Islam itu? Nah, pra-Islam artinya sebelum agama Islam datang. Jadi keadaan masyarakat sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW datang. Masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan zaman jahiliyah. Anak-anak pasti sudah pernah mendengar zaman jahiliyah itu. Nah, yang dimaksud zaman jahiliyah adalah masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum agama Islam datang. Zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan. Kenapa dinamakan zaman kebodohan? Bukan bodoh, mereka tidak bisa berhitung atau mereka tidak bisa menulis, akan tetapi mereka itu menyembah selain Allah. Makanya mereka disebut bodoh. Mereka tahu apa yang benar, tapi mereka tidak melakukan kebenaran itu. Makanya disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, ini kenapa disebut dengan zaman jahiliyah? Karena mereka menyembah berhala dan menuruti
hawa nafsunya. Ini yang dinamakan dengan zaman jahiliyah. Masyarakat Arab sebelum Islam datang itu menyembah berhala. Padahal mereka tahu agama yang atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu untuk menyembah Allah. Tapi karena masyarakat Arab menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginannya sendiri, akhirnya mereka menyembah berhala, menuhankan berhala. A. Mengenal keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Kota Mekah terletak di negara Arab. Kota Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terletak di negara Arab. Negara Arab itu terletak di benua Asia bagian barat. Coba nanti kamu mencari di mana kota Mekah. Kamu boleh mencari di peta atau di Google Map boleh. Arab artinya gurun dan tanah tandus. Bangsa Arab menamakan tempat tinggal mereka dengan sebutan Jazirah Arab. Sebagian besar Jazirah Arab berupa padang pasir yang tandus. Nah, makanya di Arab sana itu kebanyakan adalah padang pasir yang tandus. Yang tandus itu jarang ditemui tumbuhan yang hidup. Sejauh mata memandang, kebanyakan berupa padang pasir. Sebagian kecil berupa pegunungan dan perbukitan yang mempunyai tanah yang subur. Meskipun di Jazirah Arab itu kebanyakan berupa padang pasir yang tandus, tapi ada juga pegunungan dan perbukitan. Nah, di sana terdapat sumber air yang dapat digunakan masyarakat sekitar untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya tandus, ada sebagian kecil yang mempunyai tanah yang subur. Daerah yang subur dan mempunyai sumber air di padang pasir disebut oasis atau wadi. Di tempat inilah biasanya masyarakat Arab membangun tempat tinggal. Jadi di tengah-tengah gurun pasir itu ada tempat-tempat sumber air. Nah, mereka kebanyakan bertempat atau berkerumun mendirikan tempat tinggal di sana. Tidak semuanya tandus, ada yang subur. Keadaan alam Jazirah Arab. Keadaan alam Jazirah Arab dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu 1. Tihamah, yaitu wilayah gurun yang udaranya panas dan berangin tenang. Di Tihamah ini wilayahnya adalah gurun dan udaranya sangat panas,
lebih panas daripada di Indonesia karena di sana tidak ada tumbuhan dan tidak ada air, makanya udaranya panas. Tapi anginnya tenang, anginnya sepoi-sepoi. Yang kedua, wilayah Hijaz, yaitu wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Contohnya kota Mekah dan Madinah. Nah, kota Mekah dan Madinah ini disebut wilayah Hijaz karena kota Mekah dan Madinah merupakan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Di Mekah dan Madinah ada pegunungan. Nah, kota Mekah terdapat di sekitar pegunungan itu. Yang ketiga, Najd, yaitu wilayah yang berupa dataran tinggi. Wilayah Najd ini di perbukitan atau di pegunungan. Yang keempat, Yaman, yaitu wilayah yang banyak dihuni masyarakat Arab pra-Islam. Jadi negara Yaman dahulu itu masuk dalam Jazirah Arab, yang di sana banyak dihuni masyarakat Arab pra-Islam. Kalau sekarang Yaman menjadi negara tersendiri. Yang kelima, Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir yang luas, disebut juga padang Sahara yang tandus dan gersang. Al-Arud ini hampir sama seperti Tihama. Hanya saja Al-Arud wilayah padang pasir yang sangat luas. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan pasir yang sangat luas. Nah, di wilayah padang Sahara ini atau di wilayah Al-Arud ini tidak ada kehidupan atau pemukiman penduduk karena tanahnya tandus dan gersang. Selanjutnya, 2. Mengenal bangsa Arab. Bangsa Arab dibagi menjadi 3 bagian bangsa besar, yaitu yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Arab Al-Ba'idah adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal karena sudah punah. Mereka adalah kaum Ad dan kaum Tsamud. Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh sudah binasa atau sudah punah karena banjir bandang yang sangat besar. Dan kaum Tsamud adalah kaum dari Nabi Lut. Kaum Tsamud diberi azab oleh Allah, tanahnya dibalik oleh Allah karena mereka tidak mau menyembah Allah dan menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut. Makanya mereka diadab dan binasa, semuanya punah, semuanya mati. Yang nomor 2, Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah yaitu bangsa Arab dari keturunan Ya'rib bin Syaqib. Mereka bertempat tinggal di Yaman. Nah, jadi masyarakat Yaman itu kebanyakan dari keturunan Ya'rib bin Syaqib. Yang ketiga, Al-Arab Al-Musta'rabah.
Al-Arab al-Musta'rabah yaitu bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagian besar mereka dari penduduk Jazirah Arab, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Al-Arab al-Musta'rabah ini dari keturunan Nabi Ismail, yaitu di kota Mekah, kota Madinah, kota Taif itu adalah keturunan dari Nabi Ismail, baik yang bertempat tinggal di kota ataupun yang bertempat tinggal di desa. Selanjutnya, sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih pahamnya, kalian harus tetap membaca kitab SKI yang kalian pegang atau mencari dari buku-buku yang lain. Jangan lupa sholat 5 waktu dan patuh kepada orang tua. Kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.